Pilpres 2024 semakin dekat. Kini KPU mulai membuka pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Dua pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan yakin mendaftarkan diri di hari pertama. Ya, tapi masih ada pertanyaan publik yang belum terjawab dari dinamika Pilpres kali ini. Siapakah jodoh politik Prabowo Subianto? Teka-teki yang belum terjawab hingga kini. Ada Skolastika Silvia yang akan berdiskusi bersama kita. Euforia pendaftaran Baca Pres dan Baca Wapres sepanjang hari Kamis ini menuai sorotan publik. Nah, setelah dua paslon ini resmi mendaftar, yang tersisa kini adalah pertanyaan siapa yang akan menjadi Baca Wapres pendamping Prabowo Subianto. Kita diskusi. Dua paslon sudah mendaftar, tersisa satu Baca Wapres yang hingga saat ini belum mengumumkan siapa pendampingnya. Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju. Apa yang ditunggu? Nah, ini dia sejumlah nama yang digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto. Ada Gibran Rakabuming, Erick Thohir, dan juga Yusril Issa Mahendra. Sosok Gibran memiliki elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei. Peluangnya juga otomatis semakin menguat setelah putusan MK mengizinkan kepala daerah maju sebagai calon wakil presiden meskipun usianya di bawah 40 tahun. Sosok wali kota Solo ini dinilai bisa mewakili generasi muda. Ia juga disebut-sebut sebagai pemecah kebuntuan dari banyaknya kandidat yang disodorkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Representasi yang paling solid terkait dengan keberlanjutan pemerintahan Jokowi karena Mas Gibran sendiri kan merupakan putra dari Presiden Jokowi gitu. Deal breaker-nya di Mas Gibran itu potensinya itu sebagai pemecah kebuntuan negosiasi gitu loh terkait dengan Mas Gibran ini gitu. Kemarin pasca keputusan MK kan itu kita melihat ada banyak serangan ke kubu terutama ke Gibran dan juga keluarga Pak Jokowi ya terkait dengan bagaimana utak-atik konstitusi untuk melanggengkan mempersiapkan jalan bagi Gibran. Lalu bagaimana respon Gibran saat dikonfirmasi sudah mengurus SKCK sebagai syarat Pilpres 2024? Mas kok santer katanya bikin SKCK juga sih Mas? Di Polda terus loh. Aku linkinnya terus. Berarti nggak benar Mas ya? Jangan membuat berita yang membuat resah. Berarti hoax ya Mas itu Mas? Hah? Hoax ya? Ya golek ono aku ngurus SKCK ning ngendi kan aku Kalau infonya di Polda tuh Mas? Yuk, cek ning Polda ya. Ya. Teleponan Polda kok Gibran ngurus SKCK. Ya, wes ya. Nama lain yang gak kalah menguat adalah sosok Menteri BUMN Erick Thohir. Kalau kita throwback, simbol dukungan Presiden Jokowi bagi pasangan Prabowo dan Erick Thohir telah dibaca publik sejak kunjungan kerja ke Kabupaten Malang pada Juli lalu. Tapi ini kata Presiden saat itu. Kita mau kepindah ke Kabupaten Malang ini mau kepindah. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Nama Erick Thohir sebagai Baca Wapres Prabowo Subianto sempat timbul hilang tapi belakangan kembali menguat setelah Polri menerbitkan SKCK yang akan digunakan sebagai syarat pendaftaran Cawapres. Ketua PSSI ini dinilai menjadi representasi politisi muda. Saat ini, Erick Thohir masih menemani Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Shanghai, China dan Riyadh, Arab Saudi. Nah, deklarasi Prabowo dan Baca Wapres yang diduga belum dilakukan karena masih menunggu kepulangan Erick Thohir dari kunjungan kerja. Gimana kalau dari kacamata pengamat? Kalau di sisi Pak Erick ini kan ada masih kendala-kendala terkait dengan resistensi di kalangan elit ya, terutama dari ketua umum partai lain seperti kita tahu tentu akan menemui kesulitan bagaimana meyakinkan Partai Golkar ya, partai yang terbesar kedua gitu di Koalisi Indonesia Maju gitu. Ada pula sosok Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Issa Mahendra.
Sebelumnya nama Yusril nggak pernah disebut dalam bursa cawapres Prabowo. Tapi belakangan ramai setelah PN Jakarta Selatan menerbitkan surat keterangan tak pernah dipidana sebagai syarat pendaftaran Pilpres. Berada dalam barisan pendukung Prabowo di Koalisi Indonesia Maju, sosok Yusril dinilai mewakili suara masyarakat di luar Pulau Jawa. Saya mengutip pernyataan Yusril soal persiapan syarat-syarat cawapres. Jadi ya, berkaca dari pengalaman tahun 1999 itu, saya persiapkan aja kalau-kalau ya, kalau bisa. Ya kalau maju, kalau nggak maju ya nggak apa-apa. Kalau kita lihat dari peta kekuatan di Koalisi Indonesia Maju, maka masing-masing ketiga nama itu punya kesempatan. Ya karena PBB, misalkan Pak Yusril di situ juga partai koalisi dan Pak Yusril juga orang yang hebat gitu. Lalu Gibran walaupun bukan bagian daripada partai koalisi, tetapi kan dia anaknya Jokowi. Ya dia bagaimana pegang kendali ya di banyak partai, kira-kira seperti itu. Lalu Erick Thohir ya karena didukung oleh PAN. Jadi kalau kita lihat rasionalitas ke arah mana, misalkan cawapres Prabowo terkait dengan elektabilitas, ya kalau kita kuncinya di elektabilitas dari tiga nama ya mungkin muncul nama Erick Thohir begitu. Nah, kalau tadi catatan pengamat, lalu apa kata mereka yang berada di dalam koalisi? Gibrannya belum. Tapi akan ya Pak. Apa? Tapi akan ya Pak bertemu Pak. Cocok nggak sih Pak Mas Gibran pakai jaket kuning Pak? Memang kalau orang muda itu cocok pakai baju kuning. Aduh, berarti termasuk Mas Gibran ya Pak? Termasuk Mas Gibran ya Pak? Apalagi yang under 40. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Anak muda Mas Menteri atau Mas? Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Kalau melihat komposisi dua bacawa pres saat ini, ada Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan dan juga Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo. Ketokohan keduanya dinilai lekat dengan NU dan mampu memenangkan suara di Jawa Timur. Lantas siapakah sosok pendamping Prabowo Subianto yang bisa merebut suara pemilih Jawa Timur? Survei memang dari antara nama Erick Thohir, Gibran dan Yusril itu Erick Thohir lumayan kompetitif gitu untuk di Jawa Timur, apalagi kita tahu ada kedekatan Pak Erick dengan kelompok NU, terutama dengan pimpinan struktural di kalangan NU. Kemarin Pak Erick juga sudah menjadi ketua Harlah NU. Tapi selain faktor NU, ada juga sejumlah faktor lainnya yang perlu dikalkulasi. Elektabilitas sampai kredibilitas hingga yang satu ini. Faktor kekuatan finansial, bagaimanapun kalau soal Pilpres butuh uang, butuh dana, butuh kekuatan finansial untuk bisa mengatur ritme tim, untuk bisa memenangkan Pilpres. Pendaftaran Baca Pres dan Bacawa Pres di KPU masih dibuka hingga tanggal 25 Oktober mendatang. Di sisa waktu yang tersedia ini, akankah Koalisi Indonesia Maju muncul dengan sosok yang tidak terduga seperti deklarasi Anies Caimin atau sejalan dengan nama yang sudah digadang-gadang? Kita nantikan. Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.